Memaparkan pemikirannya. Pak Lukman dan senior-senior semua, Kanda semua ya, yang tadi Pak Menteri ya, Bang Arija juga, dan Pak Dirjen ya tadi yang sudah Pak Ridwan ya, Pak Dirjen Minerba sudah menyampaikan pandangan-pandangan ya seputar hal yang kita diskusikan kali ini. Saya memang ada beberapa yang mungkin secara sepintas memang sama ya, bahwa era digital atau masuk ke dunia digital ini sebuah keniscayaan gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu kita kritisi ketika kita masuk pada situasi transisinya ya. Untuk menuju itu ada hal-hal yang ternyata ya patut kita kritisi gitu ya. Oleh karenanya saya akan menyoroti beberapa hal terkait dengan itu. Tapi karena saya sudah menyiapkan sedikit slide gitu ya, mungkin saya memulai dari itu. Mohon izin Pak Lukman, saya share screen ya. Silakan Pak Dadan. Ya. Saya menyesuaikan dengan tema yang disampaikan oleh teman-teman ya. Pertama saya ingin mengawali dari kondisi kita saat ini ya, yang kita ada virus corona gitu ya, kita punya new era ya, kebiasaan baru juga gitu ya. Dalam situasi-situasi yang masyarakat ini memang sudah banyak berubah gitu ya. Nah, karenanya dengan hikmah COVID ini, layanan publik ini banyak mendapatkan atau menyesuaikan ya. Ini masih umum nih untuk semua layanan publik. Ini ada hikmah di balik bencana COVID gitu ya. Salah satunya adalah momentum inovasi, momentum efektivitas efisiensi dalam segala hal pelayanan, kemudian akselerasi penggunaan IT, digitalisasi, online pelayanan, ya daring, telemeeting, ya otomatisasi dan penerapan teknologi tepat guna dan sebagainya. Saya kira ini adalah sesuatu yang mempercepat ya adaptasi layanan publik ya dengan adanya COVID ya. Tetapi memang sebelumnya ya seluruh instansi pemerintahan kita termasuk Kementerian ATR BPN misalkan itu sebetulnya sudah menyiapkan roadmap e-government ya jauh-jauh hari gitu ya sebelum COVID pun ada gitu ya. Nah, cuma permasalahannya kan di banyak kementerian, lembaga ya ternyata roadmap IT-nya, roadmap e-gov-nya tidak berjalan seperti yang diinginkan kecepatannya. Tapi dengan adanya COVID, ya akhirnya memang mau tidak mau seperti dari tadi para pembicara sebelumnya ini sudah menjadi keniscayaan yang memang kita harus masuk ke sana. Nah, kita tahu sekarang masyarakat begitu melek atas informasi ya, segala macam informasi sudah masuk sehingga memang membutuhkan layanan-layanan yang mengadaptasikan hal itu. Nah, saya melihat mungkin juga ini terkait dengan pola komunikasi ya, pola informasi. Kalau dulu kita punya model sistem ring 1, ring 2, ring 3 ya dalam setiap interaksi maupun akses informasi ya. Tapi belakangan ya seiring dengan perkembangan yang ada ya kita berubah gitu ya pola komunikasi kita ya, pola interaksi kita ya, baik masyarakat dengan pejabat-pejabat maupun yang lain ada perubahan-perubahan yang akhirnya mengarah pada ya memang semua ya bisa berhubungan gitu ya. Polanya mungkin berkembang seperti ini. Nah, tapi ya kalau sebelumnya hanya mereka-mereka yang dekat gitu ya, meskipun tidak model ring seperti tadi, tapi saling berdekatan ya, saling getok tular mungkin ya ke sana kemari, tapi ini juga akhirnya berkembang menjadi pola interaksi yang semua bisa dengan siapa saja ya, dengan digitalisasi yang ada saat ini. Akhirnya ya seluruh dunia sebetulnya semua individu yang ada di dunia akhirnya
kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain ya tanpa batas gitu ya. Apalagi dengan media sosial yang banyak, media sosial yang tumbuh ya. Kita bayangkan bagaimanapun pola komunikasinya akan menjadi sangat kompleks. Inilah era digitalisasi kita saat ini mungkin ya yang ada. Dan tentu ini adalah bagian dari bentuk adaptasi pelayanan yang memang harus dilakukan oleh institusi pelayanan publik ya, tak terkecuali Kementerian ATR BPN maupun ESDM dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi latar belakang ya. Saya masuk ke Ombudsman sendiri ya, terkait dengan Ombudsman ini sebagai ilustrasi saja. Di Ombudsman ya kami melakukan klasifikasi laporan ya. Dari laporan-laporan yang ada itu ada data statistik yang bisa dilihat ya. Ada instansi-instansi lembaga yang dapat aduan ke Ombudsman banyak. Nah, kemudian juga ada yang sedikit ya, baik ini secara institusi maupun secara sektor ya, substansi. Kira begini gambaran yang diadukan ke Ombudsman ya, dua statistik ini. Tapi dari kedua statistik ini sebetulnya yang pertama yang ingin saya katakan, dari sisi instansi yang banyak memperoleh aduan masyarakat ya, sebetulnya ini bukan indikator bahwa institusi itu jelek gitu ya. Ini kita tidak melihat dari sisi itu karena banyak hal ya. Aduan-aduan yang masuk bisa jadi yang sifatnya ekspektasi publik, bisa jadi yang sifatnya harapan, bisa jadi karena interpretasi atas banyak hal. Tapi sebetulnya yang kita ambil ya dalam konteks pengelola pengaduan ya semua harus diatasi. Nah, justru saya ingin menyoroti dari satu sisi bahwa aduan yang masuk di sebuah institusi atau sektor yang memang banyak mendapat aduan dari masyarakat, sebetulnya diambil indikasi oleh kita bahwa sektor tersebut, urusan tersebut itu menjadi kepentingan orang banyak, menjadi atensi orang banyak dan itulah yang menjadi kebutuhan mereka saat ini. Jadi kita melihat dari aspek itunya dan layanan publik itulah yang mereka butuhkan dan yang mereka sedang nikmati atau yang sedang mereka alami saat ini. Jadi ya kalaupun misalkan sekarang Kementerian Kepolisian, misalkan Kementerian ATR BPN, Agraria Pertanahan gitu, dengan layanan yang ada mendapat aduan banyak, justru di situ karena memang masyarakat sedang membutuhkan aduan itu dan atas layanan publik yang mereka terima, mereka punya ekspektasi, mereka punya harapan, mereka punya keinginan untuk ada upaya-upaya perbaikan gitu ya. Nah, di sini kalau pemerintah daerah memang statistiknya agak banyak seperti itu karena memang akumulasi dari semua pemerintah daerah yang ada ya, 514 kabupaten kota ya dan provinsi yang ada. Nah, tapi mari kita lihat kalau sektor-sektor yang lain mungkin agak normal ya. Cuma yang ingin saya perlihatkan adalah dalam 4 tahun terakhir ini, di antara 4 besar sektor yang menjadi kepedulian sehingga aduan masyarakatnya banyak ya, pendidikan, ya kepolisian, kepegawaian, agraria, yang nomor 5 itu kesehatan biasanya. Nah, ternyata agraria nih trennya tinggi gitu ya, trennya paling di atasnya. Ini artinya bahwa substansi agraria pertanahan memang ini real melekat menjadi kepentingan masyarakat banyak gitu ya. Nah, ya karenanya saya melihat ini tema penting ya, tema yang pas, yang cocok ya diangkat oleh teman-teman kita, oleh Pak Lukman dan kawan-kawan di Kahmi ya, untuk ini memang harus dibahas, harus tuntas dibahas oleh stakeholder yang ada gitu ya. Nah, kami sebagai lembaga pengawas ya tentu berusaha untuk mendalami ya terkait dengan aspek-aspek yang memang menjadi kepentingan orang banyak yang tercermin dalam aduan yang ada dan yang masuk
masuk ke kami. Nah, memang mungkin secara garis besar gambaran sederhana aduan-aduannya seperti ini ya, penundaan berlarut yang paling banyak, penyimpangan prosedur gitu, kemudian tidak memberikan pelayanan atau menunda-nunda pelayanan dan lain sebagainya. Nah, dari kami mempersempit dia di sektor ekonomi pun ya, di perekonomian kami lihat memang agraria pertanahan mendominasi urusan-urusan yang menjadi kepentingan publik yang terpotret dari aduan yang ada. Nah, saya ingin masuk ke pertanahan ya, di antara sekian aduan yang masuk ke ke ombudsman, ini ternyata ada tipologi laporan-laporan yang masuk. Pertama adalah pelayanan yang bertendensi konflik ya. Termasuk di dalamnya ada permohonan PTSL terhenti karena adanya klaim aset, kemudian adanya tumpang tindih kepemilikan ya, kemudian ada hal-hal lain. Kemudian tipologi terkait dengan pengadaan tanah. Ini ketika ada pengadaan tanah ini menumbuhkan ketidakpuasan ya, bisa jadi juga hal-hal lain ya yang sifatnya akhirnya menjadi aduan masyarakat. Nah, kemudian sengketa perkebunan ya, ini menjadi hal yang khas sendiri di ombudsman karena memang banyak ya ex HGU atau HGU yang ketika mau didistribusi atau sudah terkapling ya, karena masyarakat tahu bahwa itu nanti akan dilepas gitu. Nah, sehingga ini juga menjadi hal yang bisa yang menjadi hal yang banyak diadukan ke ombudsman. Nah, pelayanan lain di sektor pertanahan yang agak sederhana tapi memang agak banyak gitu terkait dengan aspek administratif ya, pelayanan agraria pertanahan di kantor pertanahan seperti pendaftaran ya, ukur ya, pengembalian batas dan sebagainya. Ini 4 tipologi yang banyak di ombudsman ya, tapi tipologinya ini lebih pada penyederhanaan aja dari kami gitu. Nah, saya melihat semua layanan dengan aduan-aduan yang masuk di Kementerian ATR BPN sesungguhnya seperti disampaikan Pak Menteri tadi ya, sudah ada hal-hal yang diupayakan efektivitas efisiensi layanannya terjawab gitu ya, salah satunya lewat upaya digitalisasi. Nah, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan hal-hal digitalisasi yang dilakukan ya, diantaranya ya seperti ini hak tanggungan elektronik dan sebagainya. Tapi ada hal yang menjadi sorotan khusus di kami ya, oleh kami ya, terkait dengan digitalisasi dokumen warkah ya. Warkah atau buku tanah ya, yang kami lihat ini sesuatu yang dalam banyak kasus ini sering menjadi pangkal dari bisa jadi upaya penyelesaian, tapi juga menjadi pangkal dari permasalahan yang ada gitu ya. Kenapa? Karena ketika kami menyelesaikan kasus-kasus yang ada ya, kasus-kasus yang ditangani, salah satu ujungnya adalah ya ketika kita kembali ke warkah, ternyata warkahnya nggak ada gitu ya. Nah, ini warkahnya nggak ada di kantor, di kantah nih BPN nih. Nah, nggak ada itu ketika hilang atau enggak? Kalau hilang nggak mau dinyatakan sebagai hilang gitu ya, Kementerian Kantah ini yang mengelola ini. Karena apa? Kalau hilang, sementara kewenangan penguasaan ada di mereka, ya kalau hilang bisa menjadi perkara lain. Makanya sering muncul ini mengatakan bahwa warkah atau buku tanah belum ditemukan. Belum ditemukannya sampai kapan? Ini yang menjadi persoalan. Akhirnya kami punya kajian tersendiri ya khusus terkait warkah ini, yang salah satu solusinya ya, salah satu jalan keluarnya ini juga alternatif gitu ya, yaitu digitalisasi dokumen pertanahan yang akhirnya meliputi warkah, buku tanah dan sertifikat elektronik. Nah, ini yang diantaranya yang mungkin sering dialami oleh yaitu ada tumpang tindih sertifikat. Di atas satu bidang terbit 2 atau lebih
sertifikat. Nah, ini bisa jadi ya karena memang terjadinya cacat administrasi, tapi bisa juga ya karena memang ada mafia tanah ya, sebagaimana apa namanya yang menjadi ide dialog kali ini. Nah, ini ada ya semacam peluang tumpang tindihnya pertanahan akibat adanya mafia tanah ya, diantaranya seperti inilah yang salah satunya mungkin kasus yang dialami ibunya Pak Dino juga ya sempat kita kaji. Memang ada hal-hal yang ini melibatkan banyak pihak gitu ya, melibatkan banyak pihak yang apa namanya kontribusi atas akhirnya muncul ya mafia tanah itu ya karena memang ada faktor ya kurang kehati-hatian misalkan di pemilik gitu. Kemudian ada tadi Pak Menteri sempat mengatakan sebetulnya mafia tanah itu sedikit ya, yang banyak itu teman-temannya gitu. Tapi ya kita melihat kan justru ketika berteman dan berjejaring itulah yang itu akhirnya menjadi mafia gitu. Dan memang itu sesuatu yang tentu harus kita atasi bersama. Tapi mungkin oh sebentar ya, ini terkait dengan apa namanya kajian warkah yang kita buat ya, itu ya kami punya beberapa catatan ya. Ternyata memang digitalisasi warkah telah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN ya bekerja sama dengan pihak yang lain. Nah, digitalisasi lebih fokus pada dokumen buku tanah ya, sedangkan dokumen warkah ya sebagian besar belum dilakukan digitalisasi ya. Yang lain-lain apalagi ada di dalam warkah itu kan banyak dokumen nih, yang dokumennya itu ada yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, tapi ada yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang lain ya sebagai dokumen-dokumen pendukung untuk terbitnya sebuah sertifikat. Nah, seringkali itulah yang karena banyaknya misalkan dokumen-dokumen yang lain yang ternyata hilang. Nah, ini menjadi persoalan apakah memang upaya penggantian warkah ya dengan warkah apa namanya dengan dokumen yang baru itu dimungkinkan dan sebagainya. Itu menjadi kajian kita yang mungkin secara lebih dalam sebetulnya apa namanya sudah kami sampaikan ke Kementerian ATR BPN, dan Kementerian ATR BPN sudah menyambut baik terkait dengan hal itu. Ini saran yang kami sampaikan ya kepada Kementerian ATR BPN terkait dengan kajian warkah tersebut ya, diantaranya melakukan perbaikan terhadap pengelolaan warkah dengan menyusun regulasi internal ya, penyediaan sarana prasarana yang memadai, SDM yang kompeten, dan melakukan digitalisasi secara bertahap. Nah, ini sebagian sudah dilakukan ya. Kami berkunjung ke beberapa kantor pertanahan ya, rata-rata sudah 60-70% ini dilakukan upaya digitalisasi khusus untuk apa namanya dua aspek tadi ya, warkah dan buku tanah. Yang sertifikasi ini yang sertifikat yang belum nih untuk yang baru, tapi yang untuk yang lama, tapi yang baru sudah mulai langsung ke arah yang digital ya. Kemudian juga memang yang menjadi persoalan adalah mekanisme penanganan terhadap warkah yang tidak ditemukan, yang justru ini sering muncul pada konflik-konflik atau sengketa-sengketa yang ada saat ini yang akhirnya masuk ke ombudsman maupun ke pengadilan. Nah, ini yang apa namanya menjadi persoalan. Nah, kami mungkin perlu menyoroti beberapa hal ya terkait dengan aduan yang masuk di ombudsman ini gitu ya. Yang pertama memang aduan agraria pertanahan ini ya, kasus pertanahan ini agak berbeda dengan layanan-layanan publik yang lain. Layanan yang publik yang lain ya biasanya selesai di level layanan itu, tapi kalau di agraria pertanahan aduannya itu apalagi kalau yang apa namanya berpotensi konflik. Nah, kalau yang pelayanan seperti pendaftaran tanah, pengukuran ulang, pengembalian batas ini hampir ya mirip-mirip layanannya seperti layanan publik yang lain ya. Nah, tapi yang lainnya ini kebanyakan adalah sengketa dan konflik ya. Sengketa dan konflik ini sesuatu yang memang definisinya agak berbeda ya. Di Kementerian Agraria Pertanahan juga sudah punya regulasi yang membedakan antara konflik dan sengketa. Nah, ketika masuk kepada kasus-kasus yang apa namanya bernuansa konflik atau sengketa,
Nah ini ombudsman juga agak kerepotan karena apa itu banyak yang berpikir ombudsman bisa menyelesaikan itu semua, padahal kita ya seringkali ya hanya pada batas-batas tertentu itu karena hal yang lain memang itu masuk ranah apa namanya pembuktian hukum misalkan harus yang membuktikan itu adalah pengadilan. Jadi ada batas-batas yang seperti itu misalkan ketika ada pemalsuan, ketika ada apa gitu. Nah kalau udah jelas ya pemalsuannya terbukti, uji forensiknya ada, nah kemudian itu tetap misalkan diproses ya tidak memenuhi syarat tetapi diproses oleh Kementerian ATR BPN. Nah itu masih menjadi ranah ombudsman. Ombudsman bisa mengatakan apa namanya ATR BPN maladministrasi, tapi untuk pembuktian bahwa ini palsunya, bahwa ini apa namanya dibuat dengan perilaku pidana dan sebagainya itu ranah pro justisia. Nah inilah yang akhirnya ya ketika di ombudsman gitu orang agak harapannya tinggi bahwa akan menyelesaikan konfliknya gitu, padahal ada hal-hal yang ininya beda nih gitu ya, apa namanya ombudsman lebih menangani hal-hal yang administratif yang proseduralnya gitu. Nah ketika bisa dibuktikan bahwa memang itu salah, maladministrasinya terbukti, ombudsman bisa mengatakan bahwa misalkan kantor ATR BPN ini perlu membatalkan sertifikat misalkan, bisa juga sampai seperti itu, tapi kita melihat dari sisi prosedur dan administratifnya, pembuktiannya sudah ada terlebih dahulu gitu. Nah kemudian kita menyatakan bahwa itu perbuatan maladministrasi. Nah tapi ketika harus pembuktian yang sifatnya pro justisia ya itu akhirnya menjadi ranah pengadilan. Makanya banyak hal-hal yang antara khusus untuk aduan ini antara pengadilan dan ombudsman ini kadang apa namanya loncat-loncatan itu. Ini dari sini ke pengadilan, dari pengadilan masuk ke ombudsman. Misalkan ada kasus yang sudah ada putusan pengadilan tapi tidak dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN atas putusannya. Ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, kenapa ya seperti itu? Ternyata ini menyangkut aset misalkan. Nah, ketika menyangkut aset ada persoalan lain gitu. Yang persoalannya melibatkan ternyata bahwa aset-aset apa namanya pemerintah gitu yang ya aset-aset negara yang pada titik tertentu pada tahun tertentu itu minta untuk supaya didaftarkan. Nah, padahal statusnya misalkan belum jelas dan sebagainya, akhirnya sudah terlanjur dimasukkan aset. Nah, ketika masuk menjadi sengketa dan yang dimenangkan adalah misalkan individu tertentu, wah ini sulit sekali nih melepas aset. Nah, di satu sisi ketika regulasi bahwa penertiban aset-aset pemerintah itu perlu dilakukan karena memang ada indikasi-indikasi sebelumnya banyak pejabat-pejabat yang menggelapkan aset-aset pemerintah, aset-aset negara untuk kepentingan pribadi yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Nah, disitulah letak diantaranya ombudsman harus membuktikan ya sebetulnya mana yang paling valid ya terkait dengan proses-proses yang mereka lakukan. Nah, kembali ke hal yang tadi yang terkait dengan apa namanya digitalisasi ya digitalisasi memang ini menjadi tadi di depan semua sepakat ini keniscayaan. Nah tapi ada hal yang di depan saya katakan kita harus mengkritisi karena bisa jadi gitu ya ada dampak negatif dari digitalisasi yang dibuat ya. Salah satu dampak negatifnya yang sangat mungkin terjadi adalah digitalisasi itu diberlakukan atau dibuat ya untuk layanan-layanan tertentu, untuk dokumen-dokumen tertentu yang apa namanya jadi duluan gitu ya, yang jadi duluan. Sementara yang jadi duluan itu kebanyakan adalah mereka-mereka atau pihak-pihak gitu ya, dokumen-dokumen yang mungkin ya sudah established, katakanlah perusahaan, katakanlah mereka-mereka yang apa namanya sudah mensertifikatkan terlebih dahulu atas hal itu. Nah, ketika dilegitimasi dengan program digitalisasi dan digitalisasi itu akhirnya menjadi rujukan ya untuk siapa yang lebih
berhak ketika ada konflik dan sebagainya, maka bisa dipastikan ya mereka yang tertinggal, yang biasanya masyarakat kecil gitu, yang dia terlambat melegalisasi asetnya dan sebagainya, itu yang menjadi pihak yang terkalahkan. Sebetulnya baik ini digitalisasi maupun yang sebelumnya ya misalkan sertifikasi, problemnya sama seperti itu. Ketika sertifikasi kan masyarakat banyak yang status tanahnya girik, status tanahnya misalkan ya belum punya uang, belum apa-apa, akhirnya belum disertifikasikan. Nah, mereka-mereka yang punya uang dan segala macam gitu lantas mensertifikasikan, padahal ya dalam konteks misalkan itu tanah konflik misalkan. Nah, tapi karena tidak diketahui, tidak ada catatan di BPN misalkan akhirnya melegalisasi, mensertifikatkan itu, terus yang mereka yang tidak mensertifikatkan akhirnya menjadi kalah gitu karena dianggap ini duluan udah terbit sertifikatnya, meskipun ketika diurut-urut ke warkahnya, ke riwayat tanahnya dan sebagainya ternyata ada yang bermasalah. Nah, salah satu contoh tadi Pak yang dari DPD ya Pak Fahrul Raji misalkan menyampaikan terkait dengan perizinan ya yang masuk. Nah, ini saya mungkin salah satu kasus ya, banyak yang saya melihat perizinan ini dijadikan legitimasi. Padahal perizinan itu sebetulnya hanya upaya melegalisasikan hak untuk pengembangan wilayah tersebut. Katakanlah misalkan ada sebuah perusahaan mendapat izin untuk ya termasuk pertambangan, ya izin untuk menambang misalkan di satu kawasan tertentu. Nah, perizinan itu kan sebetulnya harus dilalui ya, ditindaklanjuti oleh upaya pembebasan. Nah, upaya pembebasan lahan. Nah, upaya pembebasan inilah yang ya ketika ada aset yang sudah dimiliki orang perorangan maupun oleh perusahaan lain dan sebagainya, tapi karena hak perizinannya sudah dimiliki oleh yang perusahaan yang baru ini yang lebih besar, maka perusahaan baru ini kan harus membebaskan gitu ya. Apakah membeli gitu ya, apakah mengganti rugi gitu. Kalau misalkan hanya penggarap misalkan ya tanah garapannya itu diganti rugi gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kan kepemilikannya disertifikatkan menjadi HGU misalkan untuk perusahaan tersebut. Nah, yang terjadi di kita itu banyak yang itu tidak melihat fakta di lapangan. Ketika perizinan sudah ada, nah kemudian upaya pembebasan padahal masih sebagian gitu ya, tidak tahu bahwa di tengah-tengah itu ada penduduk dan sebagainya, lantas tanpa pengukuran yang jelas gitu, tanpa pengecekan lapangan, akhirnya masuk ke kantor pertanahan, kemudian terbitlah haknya ya di atas lahan tersebut. Nah, masyarakat yang sudah ada di situ misalkan ya karena dari awal memang dia juga tidak mensertifikatkan segala macam ya, ketika maju akhirnya kalah, ini udah bersertifikat, ini belum. Nah, yang seperti itu bisa seringkali muncul dan itulah yang banyak menjadi kasus-kasus yang muncul sekarang. Nah, saya melihat dampak ekses negatif ya dari digitalisasi ya, kalau ya hal yang diutamakan adalah yang pertama melegalisasikan itulah yang menjadi file digital lebih dahulu, dan itu tambah memperkuat kepemilikan. Nah, inilah yang bisa jadi ini akan mengorbankan masyarakat-masyarakat kecil. Saya kira itu yang ya kita harus awasi gitu, bahwa upaya digitalisasi pun gitu ya ini harus bermartabat gitu ya, artinya bukan hanya instrumen untuk mendigitalisasikan, tetapi di situ ada budaya, ada harkat martabat yang memang hak-haknya orang tetap harus dilihat aspek keadilannya. Saya kira mungkin itu terlebih dahulu pemantik dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Lukman. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Lukman.